Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Kalau hari ini sedikit mau saya sampaikan tadi sudah ada tentang salawat, tentang puasa sedikit ya. Ini yang sedang campur. Masih ada yang tidak berpuasa. Ada kira-kira yang batal dengan sengaja di sini? Nggak ada? Nah, ini dengan hadisnya ya. Tadi saya baca hadisnya. Barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan atau puasa satu hari, maka ia tidak bisa menggantinya walaupun puasanya setahun penuh. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, sekali dilempar puasa, contohnya ini. Pokoknya hari itu dibatalkanlah sengaja. Sembunyi. Pasal Yuyuk tahu? Puasa Yuyuk. Tadi ada filmnya, tunggu filmnya ya. Judulnya Puasa Yuyuk. Pemerannya Mas Nugi, Mas Jul, apa lagi? Nah, saya sendiri juga ya. Lucu deh. Jadi puasa Yuyuk ini dia pagi ikut sahur, tapi paginya buka periuk ya. Kalau sekarang puasanya puasa jer-jer ya. Tahu puasa jer-jer? Paginya buka magic chair. Nah, ada periuk lagi kan? Magicom ya, puasa kom-kom ya. Puasa buka magicom ya. Jadi barang siapa yang sengaja meninggalkan puasa atau membatalkan puasanya di bulan Ramadan, siang hari Ramadan, maka walaupun dia ganti setahun penuh, setiap hari puasa, sanggup setahun, 360 hari ya, setahun, banyaknya. Maka puasa setahun itu tidak diterima oleh Allah karena gara-gara meninggalkan puasa satu kali. Yang kedua, ingat ya, sholat tarawih itu memang sholat sunnah, tetapi sholat sunnah yang hampir maksudnya dikuatkan, muakkad ya, dan dilakukan berjamaah. Kalau tak salah itu bunyi hadisnya itu barang siapa yang sholat tarawih ya sampai imam itu selesai berdoa, ini imam itu selesai doa lagi dah cepat kabur, nggak boleh ya. Dan masih ada mungkin antara kelas sholat sunnah yang perlu sholat tarawih yang tinggal saya, alhamdulillah saya bukan memuji diri sendiri, bukan sombong, nggak. Dari kecil, pertama saya kecil di surau itu, awalnya saya nggak sholat tarawih waktu kecil, tidur saya di kelambu, bapak, ibu, pokoknya keluarga saya sholat, orang sini sholat, saya tidur di kelambu masih kecil kayak besar Yusuf mungkin, tapi diikutkan terus, dibawa terus, akhirnya setelah sebesar apa namanya, acong, ya, itu alhamdulillah saya nggak meninggalkan sholat tarawih sampai sekarang. Alhamdulillah ya, kecuali pas perjalanan, pokoknya perasaan saya tuh dengan sengaja lah, kecuali sakit gitu ya, untuk meninggalkan terus menerus tuh enggak lah, mungkin ada meninggalkan, cuman terus menerus sengaja pokoknya dalam Ramadan cuma 5 kali misalnya tarawih, enggak. Kalau saya alhamdulillah dari kecil memang dilatih, jadi sebesar ini usahakanlah sholat tarawih ya. Puasa juga gitu kan, dilatih puasa tapi tak dilatih sholat tarawih, besok besar nggak mau tarawih. Nah, sholat tarawih itu memang sunnah, kata kalian kan? Memang sunnah, tetapi menghapuskan dosa dan sunnah yang dikuatkan untuk berjemaah lakukan. Ngerti? Ya, yang tinggal sholat tarawih. Insya Allah, nah, jangan besar, berarti lah aku udah besar lah, udah SMA tarawih, udah malas nanti itu, sudah terbiasa. Ya, paksakan puasa, dipaksakan tarawih. Baik, berikutnya. Intisarinya adalah adab-adab saat membaca Al-Quran. Tema kita hadis kali ini, adab-adab membaca. Oke, disimak ya. Mana tahu nanti ada hadiah, mana tahu. Hadiahnya buka bersama. Baik, yang pertama adabnya adalah mempunyai wudhu. Apa? Mempunyai wudhu. Kemudian duduk menghadap kiblat dengan penuh rasa hormat. Jadi kita punya wudhu, udah wudhu, baru baca Quran. Jangan baca Quran tanpa wudhu ya. Orang yang suci yang boleh baca, yang memegang Al-Quran. Dan duduk menghadap kiblat. Nah, dan dengan rasa hormat. Oke, berarti wudhu, duduk menghadap kiblat dengan rasa hormat. Oke. Yang kedua, hendaknya tidak membaca terlalu cepat.
Nah, makanya jangan baca-baca cepat. Tetapi bacalah dengan teratur dan betul pengucapannya sesuai dengan tajwid. Ya, jangan lewatkan mat-matnya tuh. Tahu mat kan? Nah, panjang pendek itu jangan lewatkan dengannya ya dengok. Pas panjang pendek. Santai aja bacanya, renungkan. Terus yang ketiga, berusaha untuk menangis walaupun hanya pura-pura. Jadi membaca Al-Quran tuh walaupun pura-pura tapi nangis gitu. Ngerti ya? Nah, di sini suruh kita nangis baca Al-Quran. Maksudnya adalah ketika ayat itu tentang neraka, kita beristighfar ya Allah jangan masukkan aku neraka. Ketika ayat itu tentang surga, ya Allah masukkan aku surga. Ketika ayat itu bicarakan orang jahat, ya Allah jangan masukkan aku orang jahat gitu. Ngerti kan? Kita merenung kan. Saking kusuk itu nangis. Kemudian tanggapan ayat terhadap ayat rahmat ini tadi saya bilang tadi ya, dan ayat-ayat azab. Jika Anda merasa kurang ikhlas atau dapat mengganggu orang lain, bacalah dengan perlahan. Jika tidak, bacalah dengan suara keras. Kalau tak ada orang, misalnya orang di masjid nih, sholat, ya kan? Kita sholat di masjid, habis itu kita baca Quran, tiba-tiba orang tuh sholatnya terlambat. Nanti kalau kita baca kuat-kuat, dia mengganggu kan? Nah, jadi kita pelan aja dulu. Kalau nggak ada orang sholat, ada orang zikir, boleh besar buat suaranya. Bacalah dengan suara merdu. Nah, boleh diramai-ramai apa namanya irama itu. Nah, itu lagi lah. Nggak apa-apa tengok di YouTube di mana tengok iramanya, ditiru, rasa enak dengan yang kita apa jangan sembarangan aja maksudnya. Penting ngaji nggak boleh gitu ya. Harus dimerdukan suaranya, harus dibuat iramanya. Siap? Karena banyak hadis yang menganjurkan hal ini. Itulah ada 6 tadi ya. Ingat semua. Salah satunya memerdukan suara ya, membuat gayo-gayo lah bahasa aku, tapi jangan terlalu ya. Kemudian bacalah dengan rasa hormat ya, lambat-lambat sesuai dengan tajwidnya. Ini berapa? Baiklah, kalau untuk majelisnya kita tutup saja ya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita laksanakan. Karena untuk ilmu itu, dengar ya, jangan ada yang berbicara ketika ada ustaznya atau siapapun berceramah, jangan ada ya. Tahu nggak? Antum bawa tasbih ketika hari Jumat, maksudnya berzikir, ya kan? Nanti orang khotib naik mimbar tuh, kan zikir subhanallah subhanallah. Maka lebih utama mendengarkan orang ceramah ketimbang zikir. Ngerti? Walaupun kita buat tasbih nih, jangan mau zikir, tetapi yang lebih utama adalah mendengarkan orang yang berceramah atau menuntut ilmu. Jadi nanti di masjid atau dimanapun diam saja. Elok tak elok orang berceramah, mantap aja. Ya? Nah, sedang memberikan ilmu. Malaikat sedang membentak sayapnya. Allah sedang absen antum satu-satu. Allah absen itu, tahu absen? Allah sebut bagas. Hambaku dibangga-banggakan Allah di hadapan malaikat yang ada di majelis ilmu. Makanya majelis ilmu semacam suatu yang wajib gitu. Bahkan maaf cakap ya, kalau sebagian ulama berpendapat kalau azan memang berhenti. Kalau belum selesai pengajian itu boleh lanjut. Nanti sholatnya setelah habis pengajian. Kadang ada ulama seperti itu ya. Saking wajib untuk ilmu. Ya, jadi jangan antum remehkan. Kita hapus sampai dengarkan aja lah. Ya, karena Allah sedang absen. Jadi Allah lihat antum ini live streaming. Itu antum main, oh saya antum main, saya antum main. Padahal antum sedang absen disebut satu-satu dibangga-bangga. Hamba aku Bagas tuh sedang untuk ilmu, hamba aku Wendy sedang untuk ilmu, dibangga-banggain dengan malaikat. Jadi sekarang ini kita nih malaikatnya sedang berkerumunan, ya, berkerumunan. Allah sedang menyebut kita satu persatu, dibangga-banggakan dalam mereka. Jangan remehkan ilmu ini. Ceramah-ceramah santai rohani Ramadan itu jangan remehkan ya. Nah, diam aja. Nah, Allah sedang memperhatikan kita. Kemudian untuk majelis kita tutup, sama-sama kita tutup dengan doa. Belum lagi, kita belum selesai. Ucapan alhamdulillah. Demikianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.